Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 MTS Ulumiyah. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Semoga pandemi corona cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka di sekolahan seperti biasa. Amin Allahumma amin ya. Untuk itu sebelum memasuki materi, agar nanti kita kedepannya diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modul kalian halaman 33, yaitu bab 2. Bab 2 yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial. Ya. Apa itu interaksi? Kemarin sudah pernah kita bahas di bab 1. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan individu, ataupun antara kelompok dan kelompok. Contohnya, Faiz melihat anak cewek lewat. Tiba-tiba Faiz bilang gini, "Cuit cuit." Nah, itu juga dinamakan interaksi. Ya. Kenapa? Karena ada hubungan timbal baliknya. Hubungan timbal baliknya apa? Ya, Faiz memberikan sinyal cuit-cuit, si cewek tersebut merespon, Faiz nyili aku cah." Timbal baliknya seperti itu ya. Lanjut. Dan lembaga sosial. Apa itu lembaga? Lembaga adalah struktur kesatuan organisasi. Lembaga itu banyak, ada lembaga pemerintahan desa, ada lembaga kepolisian, ada lembaga pemerintahan dan lain sebagainya, ada lembaga sekolah dan lain sebagainya, di mana di dalam lembaga tersebut ada yang namanya struktur organisasi, ada ketua atau kepala dan lain sebagainya ya. Interaksi sosial, hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok. Antar kelompok disebut interaksi sosial. Kalau individu dengan individu, contohnya Teguh komunikasi sama Dani, itu adalah individu dengan individu. Nih Dani, aku loh nih, berarti sangoni ibuku, nang hilang duitku. Misal contoh seperti itu adalah individu dengan individu. Atau individu dengan kelompok. Teguh habis dipanggil di kantor, ya. Teguh habis dipanggil di kantor, setelah itu kembali ke kelasnya, menginstruksikan kepada teman-temannya kelas. Karena Teguh adalah individu ketua, menginstruksikan kepada anggota kelas. Kelas itu adalah kelompok. Teman-teman, besok akan ada lomba kebersihan kelas. Mari kita bersama-sama membersihkan kelas dan menata kerapian kelas kita agar kelas kita mendapat juara. Itu interaksi individu dengan kelompok. Kalau dulu Pak Dan mencontohkan guru dan siswa. Guru di sini adalah individu, siswa adalah kelompok. Ataupun kelompok dengan kelompok. Contoh, kesebelasan Juventus melawan kesebelasan mana? Persebaya. Wah, seperti itu. Wah, imbang nggak kira-kira? Sangat imbang sekali ya. Sangat imbang sekali. Ya, seperti itu. Kesebelasan Juventus melawan Persebaya. Luar biasa kayak itu. Ya, itu adalah kelompok dengan kelompok. Atau kelas 7B melawan kelas 7A dalam lomba memasak. Delalah kelas 7B kalah. Wah, kelas 7A yang menang. Luar biasa enggak? Interaksi sosial adalah proses cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Apa itu imitasi dan lain sebagainya akan kita bahas sekarang. Lihat modulnya ya, halaman 33. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Contohnya, imitasi itu pertama kali kalian kerjakan di mana? Di
warga. Imitasi adalah kegiatan meniru orang lain. Contohnya pada waktu kecil kalian meniru orang tua kalian bicara, senyum. Orang tua kalian masak, iris-iris brambang. Dulu waktu kecil kalian ikut gak? Kadang-kadang malah iris-iris brambang. Kadang-kadang orang tua kalian, dek, hahaha, mam. Kalian mengikuti gak? Nah, itu proses imitasi. Pertama kali kalian belajar meniru orang, itu adalah proses imitasi. Biasanya pertama kali terjadi di keluarga antara anak dan orang tua. Paham ya? Itu imitasi. Yang ke B adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti itu seperti ini. Kalian pernah lihat hipnotis gak? Lihat, tatap mata saya. Atau gini. Setelah kamu melihat ini, kamu akan mengikuti apa yang saya katakan. Itu adalah sugesti. Beda dengan motivasi. Kalau motivasi itu memberikan dorongan. Kalian mau awalnya nggak semangat, setelah itu saya motivasi menjadi semangat. Itu motivasi. Kalau sugesti memberikan sugesti atau memberikan bisa dikatakan hipnotis. Yang awalnya Faiz takut sama kecoa, setelah disugesti dia nggak takut sama kecoa. Itu sugesti. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan ingin sama seperti sang idola. Kecenderungan ingin seperti orang lain atau idolanya. Contohnya, kalian pernah nggak lihat film Boy, anak jalanan? Setelah itu kalian potong kayak Boy. Nah, potong kayak Boy ngoco. Wah, aku mirip Boy. Pernah nggak seperti itu? Akhirnya pakai baju seperti Boy, pakai celana seperti Boy, potongan koyok Boy. Pernah nggak? Lah, lihat kamu mengaca di depan kaca. Wah, aku mirip Boy William. Wah. Itu adalah identifikasi. Atau kalian pernah nggak ada kakak kang pondok pakai celana sarung mada? Kalian mengikutinya, pernah nggak? Lah, kalau pernah itu berarti adalah identifikasi. Kang pondok nganggo ketujuh daiwur sampai mengikuti. Pernah nggak? Itu identifikasi. Aku ben koyok kae cah. Nah. Ada nggak rasa seperti itu? Pakai baju atau potongan aku ben iso mirip koyok kae cah. Pernah nggak di hati kalian? Itu identifikasi namanya. Yang kedua adalah simpati. Simpati adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Contohnya gini, simpati itu. Ada kalian lihat TV, ada bencana alam, wah kasihan cah. Saake cah bencana alam kae. Bocah cilik-cilik kok awalnya sekolah dadi ora sekolah gara-gara bencana, sing awale turu penak nang jero kamar sok kemulan ana bencana akhirnya di pengungsian saake cah. Itu adalah simpati. Rasa saake tok tanpa ada tindakan untuk menolong. Tapi ada rasa kasihan. Pernah nggak kalian? Ada orang jatuh, wah saake cah, tapi kalian nggak nolong. Pernah nggak? Nah, itu adalah simpati. Ada orang tua meminta-minta, wah saake cah wong tua kae anake ning ndi yo, wis tuwa kok isih mergawe, wis tuwa kok jaluk, tapi kalian tidak menolongnya. Rasa kasihan itu adalah simpati. Yang selanjutnya adalah empati. Empati adalah simpati yang mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Kalau empati, ada bencana langsung kalian tolong, kalian langsung menolongnya. Ada orang tua yang meminta-minta, ada orang tua yang jualan, langsung kalian beli dan langsung kalian menolongnya. Ada orang jatuh, langsung kalian tolong. Itu adalah empati. Kalau simpati tadi hanya rasa kasihan atau iba, tapi kalau empati sudah tindakannya. Ngerti ya? Faiz jatuh, langsung kita tolong. Tapi kalau simpati, wah Faiz jatuh, geludak, bueno. Wah, sauwake cah Faiz tiba sawangane kok luwara. Cuma sakit tok. Hanya rasa
kasihan, itu adalah simpati. Tapi kalau empati sudah tindakan menolong. Ya. Sekian dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Ya. Kita bisa berlanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.